Nah, Kak sekalian, yang saat ini yang kita ingin ketahui konsepsi mengenai life leader itu, seperti apa sih life leader? Lalu bagaimana supaya ini tidak overlapping pemahaman kita dengan program-program WOSM yang lain? Nah, saya pikir kakak juga ingin tahu, termasuk saya sendiri, gitu, ya, yang gagap tahu, harus tahu juga. Nah, di hadir kita saat ini ada koordinator nasional life leader. Beliau ada di Brisbane, di Australia, sedang belajar, tetapi aktif bisa bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan pencerahan atau wacana mengenai Life Leader Project. Nah, sebelumnya kita beri eh, sambutan yang meriah untuk Kak Yesika dengan dua tepuk ganda. Terima kasih Kak Koko yang saya hormati dan kakak sekalian yang saya hormati, termasuk Kak Adi yang tadi sudah menyampaikan paparan di awal sebagai pengantar. Terima kasih sekali hari ini saya mendapat kesempatan diundang untuk berbagi bersama kakak-kakak. Dan sebelum kita lanjutkan, karena kakak sudah duduk dari berapa jam yang lalu, saya ingin kakak men-challenge kakak-kakak dulu, menantang kakak dulu untuk berpindah dari posisinya sekarang. Waktunya 2 menit saja, tidak lama. Kemudian kembali lagi ke depan layar dan membawa satu benda yang paling unik, ya, yang paling unik yang ada di sekitar kakak. Silahkan, 2 menit ya kak. Harus berpindah. Kalau posisinya masih sama, oh berarti itu foto dipasang dari tadi di situ tuh. Silahkan. Silahkan Kak. Mana? Kak Koko nanti saya dibantu dilihat ya benda apa yang paling unik. Oh siap, kita buat Oke. view-nya galeri aja ya supaya ini Oke, kelihatan ya Kak sip. Yesika. Jangan di spotlight dulu. Saya Nah, lihat itu belum ada banyak yang sekali berpindah. Kak memasang foto itu. Jadi, Kak ya. Asep, apa itu Kak? Apa Kak itu Khoiri, Kak? mana Kak Khoiri? Wah, Kak Firman ada bunga yang Oh, dipegang. oke. Ya, Ada yang, oke, pulpen. Itu pasti ya deket ya. ada ompreng gitu. Kak Asep Ombreng, pakai. oke, untuk camping. Oke, ada lagi? Ya, testing Belum ya. begitu unik sih menurut Nah, itu saya. kakak ada pisang yang di Kak ya Kak Muljana, Kak Muljana pegang pisang. Oke, Lalu pisang. daun Kak Samanan Ada yang pegang bunga. pohon ya. Apalagi ya Kak. Apalagi ya. Nah, itu Kak Sony Tumblr oh, apa itu? Center ya, senternya baru itu dari online belanjanya. Oke, Kakak Mahadar apa ya Kak itu Kak? Ada bunga tahap apa nih bunganya ini kakak? Jadi bunga kering ada dalam apa namanya dalam Wah, buah kayak Kak kayak San, wangian buah. gitu kayak kak. Oh, Oh, baik-baik. Terima kasih. Ada lagi? Ada Kak yang Edam, nggak kelihatan. Belum Kak belum Idam unik Asbar. sih menurut saya. Waduh, Mana Kak yang Idam unik? Asbar, buah hati untuk Kak Jessica. Wah, ya. Ini coklat, coklat, coklat. Oh, coklat untuk Kak Jessica ya. Wah, Kak Joko dari Riau Nih, apa itu Kak? Kak Gus, penduk ya, ya. multifungsi. Kak Gus, Multi-multi baik. apa itu Kak? Kak Asmuri. Dari Oh, Kak keluarga Bali Rita. kali Kak ada. Rita unik tuh. Kak Itu Rita apa Kak Rita? kecil sekali apa itu? Ini Emblem, alat emblem atau apa itu? kerikan, Kak Jessica. Oh, Kak Dudung pegang Baik, apa itu sip. Kak Dudung? Dari Ya, Depok. Terima ya, kasih. Kak Dudung, Kak, Kak Dudung Kak pegang apa itu? Asmuri apa tadi? Kak Asmuri? ya. Saya ini alat Lontong untuk kak lontong. memindahkan granat. Waduh, berat Eh, amat, memindahkan Kak. granat. Oh, oke, oke. Cool, cool. Bunga untuk Kak Ya, saya Baik. Jessica. pegang pisang juga. Kak Siti Aisyah pegang apa itu? Pegang apa Pak Kak? Bunga untuk Baik. Kak Jessica, bunga. Baik, terima kasih. Cukup ya, Kakak. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, luar biasa. Baik, saya pilih dua orang yang unik hari ini. Nanti akan saya bawakan oleh-oleh dari Australia. Karena insya Allah Ba- minggu depan saya balik ke Indonesia.
Saya nanti akan lihat alamatnya. Kak Rita dan Kak Dudung menurut saya unik sih itu karena tidak semua orang punya. Siapa? Terutama yang kerokan nggak di sini susah banget saya mau kerokan karena pakainya Siapa yang logam kebawa? biasa nggak ada yang alat Siapa? seperti itu. Kak Hairudin nanti tolong dibantu diingatkan ya saya Kak Dudung dan Kak Riyawati. Oke, Baik, baik, Kak. terima kasih. Nah, kalau gini Kan kan nggak duduk terus ya dari tadi. baru Saya metik izin bunganya melanjutkan nih. diskusi. Bunganya baru dipetik. Kak Firman yang ngasih bunga pertama nggak dapet tuh Kak Firman. Nggak Itulah. terlalu unik, saya sudah terlalu sering dapat bunga Oh soalnya. dia Nah, Cie. itu bunga bank ya. bunga bang. Ya Baik, Kak Kak, sekalian izin kita saya mute dulu. lanjutkan ya. Ya silakan Nah, Kak nih, Rizka. sudah Mohon cukup di mute kondusif ya Kak dilanjutkan. sekalian. Baik, kakak sekalian, terima kasih sekali lagi atas keseruannya. Karena menurut saya ya serunya Pramuka adalah yaitu di sini senang, di sana senang gitu. Bahkan tadi Kak Koko menyampaikan ke saya bahwa apa namanya, saya sedang studi. Nah, menurut menurut pendapat supervisor saya itu saya termasuk orang yang apa ya persisten tinggi gitu dan saya selalu bangga menyebut kalau saya pramuka. Karena kalau mau ngeluh itu kayaknya malu gitu loh Kak sama setengah leher ini ya, sama janji kita gitu. Nah, hari ini mengapa saya senang sekali karena sebagai sebagai yang mendapatkan amanah sebagai koordinator nasional Life Leaders, saya termasuk pihak yang bertanggung jawab atas ketercapaian kesuksesan pelaksanaan Life Leaders ini. Makanya saya beri judul Life Leaders Impact Innovators Challenge for Scouts. Nah, kadang-kadang Kak, kita tuh udah ini ya kayak jengah dulu kalau melihat istilah bahasa Inggris. Padahal nggak seberat itu sih sebenarnya gitu. Mengapa? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, berikutnya tak kenal maka tak sayang. Saya kenalan dulu. Nama saya Jessica Maya Oktarani. Saya andalan di kerjasama luar negeri. Kemudian kakak-kakak bisa menjangkau saya di sosial media. eh, Sekarang yang paling sering saya update di Instagram, atau bisa berkirim email nanti ke saya. Ini foto saya sedang di eh, ada namanya Scout Place. Jadi ada satu monumen di Brisbane ini. Nanti kakak-kakak kalau berkesempatan datang bisa ke daerah ini dan berfoto di sana bersama ada patung Scout di sana. Nah, kakak sekalian, saya akan memulai nih dengan pertanyaan, mengapa sih kakak masih berpramuka? Silahkan, boleh ditulis di chat. Belum ada yang nulis? Tadinya saya mau gunakan Mentimeter, tapi kayaknya nanti akan lebih makan waktu lagi. Jadi kita tulis chat aja dulu. Asik, menyenangkan, kecintaan. Percintaan. Cinta pada siapa ini? Menyenangkan, bisa Kan bersahabat, kita bersahabat. Nah ini berarti. nggak Gak pernah pernah bosen. bosan, enjoy, betul. Kak Joko Kwadarya tidak pernah bosan. Bosannya apa Kak? Pintu amal Enjoy. jariah, Masya Allah. Selalu jadi Aduh. kakak, betul sekali. Ah, iya. Awet muda jadinya. Hobi membawa hoki, wah dan lain Ah sebagainya. ya Nggak, Kak Joko tuh. betul. Nggak ada yang nulis karena dapat surat tugas gitu ya. Dapat segalanya. Wah ini termasuk Baik, ini. terima Wah, kasih. Nah, ini ya, kayaknya terus saja ya. Maksudnya ya akan ada selalu bahagia. apa namanya hal positif. Mengapa kakak masih ikut pramuka? Nah, pertanyaan saya berikutnya, apa ini kak? Tulis lagi di chat, coba sejalan dengan program kantor. Ini masih yang tadi pasti ya. Kalau SDGs 2030 apa itu kak? SDGs dapat pasangan hidup. Ini sudah ya kak. Target 5 juta jam pelayanan. Oke. Pengen tetap awet muda. Ini sudah ganti pertanyaan ya Kak, Kak Siti Aisyah. Pertanyaannya SD SDGs GS atau SDGs 2030. Target 5 juta pelayanan. Oke, apalagi Kak?
Ya, cuma 2 orang. Mengurangi kemiskinan dan ketahanan pangan. Oke, mengurangi angka kemiskinan. Generasi yang mumpuni. Oke, kepanjangannya deh, kepanjangan. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Kayaknya ini copy paste deh, Kakak Gus Yada. Copy paste nih kayaknya. T-nya nggak tercopy, bener nggak, Kak? Baik, terima kasih. Terima kasih, Kak Asril. Saya lanjutkan ya. Jadi benar sekali, kakak-kakak harus sudah mulai familiar dengan istilah SDGs, SDGs atau bahasa Inggrisnya SDGs ini, Sustainable Development Goals. Mengapa S-nya kecil? Karena benar seperti yang tadi dituliskan oleh salah satu kakak, kepanjangannya tujuan pembangunan berkelanjutan, walaupun hasil googling nggak apa-apa. Hasil tanya ke AI juga nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting adalah kakak, tadi Kak Adi juga banyak sekali menyebut soal SDGs. Dan sebenarnya tujuan seluruh dunia ini mestinya kita capai di tahun 2030 gitu. Nah, SDGs itu apa sebenarnya? Sustainable apa yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia ini diinisiasi oleh PBB. Kakak mungkin juga sesekali pernah melihat atau sering bahkan mungkin berseliweran di media muncul yang gambar seperti ini. Nah, ini kepanjangannya. Kemudian ada gambar warna-warni, ini adalah representasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu yang diinisiasi oleh PBB bagi masyarakat dunia. Nah, ini adalah 17 tujuannya, Kakak. Tadi di Kak Adit juga sudah disebutkan. Ini sengaja saya ulang kembali karena inilah yang menjadi dasar semua inisiatif WOSEM. Nah, dari 17 SDGs ini, Kakak-kakak, kemudian Gerakan Pramuka dalam hal ini di bawah WOSEM ya. WOSEM itu sebagai organisasi anak muda diajak oleh PBB untuk tentu saja berkontribusi terhadap pencapaian tujuan berkelanjutan itu. Bagaimana mungkin 2030 bisa mencapai SDGs tanpa melibatkan scouts ya atau pramuka di seluruh dunia karena jelas pramuka itu menjadi organisasi anak muda yang selalu membawa perubahan. Maka disebutlah kemudian bahwa aktor kunci dari pencapaian tujuan berkelanjutan adalah anak muda. Padahal kalau kita bicara tentang anak muda, menurut kakak-kakak, anak muda saat ini seperti apa? Ada yang mau berpendapat atau tulis di chat? Anak muda sekarang, yang rebahan. Oke, ada lagi? Kaum muda, karena pramuka usianya 7 sampai 25 tahun. Oke, apalagi? Gen manja, pengen yang praktis, senang dengan yang praktik. Apalagi, Kak? Inginnya instan. Oke, sejauh ini masih oke. Anak muda yang kritis, logikanya jalan. Oke, ini salah satu yang positif ya. Memberi karakter kreatif, inovatif, suka gamer, dan seterusnya masih berlanjut. Nah, kakak, kalau kita ngomong tujuan global, kemudian anak muda adalah kuncinya, dan kakak menuliskan yang people today, ya, anak muda sekarang ternyata lebih, tadi kok lebih banyak yang negatif saya lihat, maka pramuka itu menjadi kemudian organisasi yang dipandang bisa mengubah, ya, paradigma anak muda sekarang bisa jauh lebih positif. Maka kemudian tadi Kak Adi juga menyebutkan WOSEM itu menginisiasi yang namanya Scouts for SDGs. Jadi pramuka untuk pencapaian tujuan berkelanjutan global, ya kan? Nah,
logo ini juga berseliweran di setiap kegiatan internasional kepramukaan. Tadi juga Kak Adi menyebutkan ada 57 juta scouts. Itu yang terdaftar ya di seluruh dunia. Karena bisa jadi ada yang tidak terdaftar di WOSM. Jadi bisa jadi lebih dari ini mereka yang berpotensi untuk bisa membantu PBB mewujudkan cita-cita tujuan berkelanjutan di 2030. Nah, kemudian ini juga sudah disampaikan ke Adi tadi, saya ingatkan kembali. Maka kemudian WOSM membuat 4 pilar ya, area Scout for Education. Kemudian 4 pilar ini seperti gambar, bedanya kalau tadi di Kak Adi sudah berbahasa Indonesia, ini asli dari WOSM-nya. Jadi ada 4 pilar ini, kalau kakak lihat, Earth Tribe, kemudian Messenger of Peace, kemudian life leaders, dan wealth and well-being. Nah, hari ini kita mengerucut kepada yang skills for life, pilar yang skills for life untuk mencapai SDGs, dan di antara dua tantangan yang ada skills for life, kita Indonesia itu berfokus kepada yang Impact Innovator Challenge, yang gambarnya lampu ini, Kak. Bukan yang gambarnya brain, otak ini. Kita oleh WOSM dipercaya untuk melaksanakan yang gambar ini. Jadi inisiatif dunia ini tentu dibagi di beberapa wilayah, namun bukan berarti kakak tidak bisa mencoba, tetap bisa mencoba, hanya saja nanti ketentuannya akan sedikit berbeda, terutama dalam mendapatkan badge itu. Nah, sekali lagi dari SDGs yang akan Scout for SDGs yang akan kita lakukan, kita akan berfokus kepada yang life leaders. Dan untuk di life leaders tadi kan ada dua hal. Yang pertama yang bergambar brain ini, yang satu lagi yang impact innovator yang akan kita bahas hari ini. Prinsipnya kalau kita membahas membahas life leaders sebagai salah satu pilar itu adalah set your vision, kita melihat tujuan kita apa, kemudian be empowered, ini ya yang tengah ini, be empowered, kita sendiri berdaya. Kalau kita sudah berdaya, then we empowered others. Maka kita kemudian mengajak pihak lain untuk juga berdaya. Nah, kalau ditanya life leaders itu berarti apa? Life leaders itu sebenarnya inisiatif, Kak. Inisiatif itu ide gagasan besarnya, dan inisiatif ini memberdayakan anak muda. Ini saya tebali yang kata-kata kuncinya. Anak muda untuk aktif memperoleh pengetahuan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membentuk kebutuhan ekonomi, sosial, dan pembangunan di komunitas mereka masing-masing. Jadi anak muda ini akan kita ajak untuk mengamati, mengidentifikasi tantangan, isu-isu, masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka. Kemudian setelah itu mereka memberdayakan diri, mungkin dengan tanya ke pembina, tanya ke ahli, ya kan? Memperkaya dengan apa yang mereka perlukan, serta mereka kemudian memberikan dampak yang inovatif bagi komunitas mereka masing-masing. Sehingga itu akan menjadi bekal mereka untuk menjadi lebih kaya dengan keterampilan-keterampilan hidup, sehingga mereka dapat berkembang dalam kehidupan. Jadi ini adalah life leaders. Nah, life leaders ini membawa eh, konsep dasarnya teori perubahan. Kakak-kakak yang pengajar mungkin juga beberapa pernah mendengar ini. Jadi pertama, visinya apa, kemudian menjadi berdaya dan membantu orang lain atau pihak lain untuk bisa lebih berdaya. Jadi kunci dari Scout for SDGs, Life Leaders adalah teori perubahan ini. Nah, bagaimana kemudian disebut menjadi teori perubahan ini bisa berjalan? Kalau kakak-kakak lihat di gambar ini, Youth Program, jadi program-program untuk anak muda pramuka peserta didik itu menjadi semacam apa ya, pendorong bagi bergeraknya semua semua komponen yang kemudian untuk bisa mencapai yang namanya
tujuan internasional ya, tujuan tujuan global berkelanjutan atau SDGs tadi. Sehingga kalau dari youth programnya sudah berjalan, maka kita akan bisa menggerakkan komunitas, bisa menggerakkan mitra-mitra untuk melakukan hal-hal baik di komunitas, sehingga secara nggak langsung sebenarnya kita sudah ikut mencapai tujuan global, tujuan SDGs dari skala yang paling lokal. Nah, inisiatif Life Leaders ini kemudian mempunyai tantangan yang bisa dicapai oleh peserta didik maupun pembinanya. Jadi, sekali lagi, peserta didik maupun pembinanya. Bagaimana caranya? Mereka harus melalui sebuah tantangan yang disebut dengan Impact Innovators Challenge. Nah, tantangan ini kakak-kakak menerapkan metode yang khusus. Metodenya seperti apa? Sebenarnya semua itu sudah ada di websitenya WOSM, kakak-kakak. Jadi Impact Innovator Challenge ini adalah satu di antara 26 tantangan yang ada di Scott for SDGs. Kalau scan QR code di sini, ini yang spesifik Life Leaders, tetapi kalau kakak ingin melihat tantangan yang lain, tadi beberapa sudah disebutkan oleh Kak Adi juga, kakak bisa melihat sdgs.scott.org, kemudian, sebentar, maaf. Kemudian kakak bisa melihat setiap tantangan itu pasti dia ada informasi tentang deskripsinya, kemudian kompetensinya apa, kelengkapannya apa, usianya, waktu, cakupan di SDGs. Jadi dia mendukung tujuan yang mana itu ada semua di sana. Dan informasi untuk pembina juga ada yang ada disampaikan di sana. Bahkan ada ide-ide lain yang mungkin kakak bisa gunakan dari negara lain, misalnya dari Venezuela ada proyek apa, oh ini bisa diadaptasi. Atau sebaliknya kakak punya ide misalnya tadi penyu ya, nanti dari belahan dunia lain juga bisa terinspirasi dan seterusnya. Nah, jadi Impact Innovator Challenge ini salah satu dari 26 tantangan yang dimiliki oleh Wasm. Tantangan ini kakak diaplikasikan di 12 negara oleh Wasm ya, dan di Indonesia menjadi salah satu dari 3 negara yang di Asia Pasifik. Jadi Indonesia, Australia, dan Filipina kita dipercaya untuk mengaplikasikan Life Leaders dan menerapkan tantangan ini, Impact Innovator Challenge. Dan tentu saja kegiatan ini sudah terintegrasi dengan SDGs Hub. Jadi kalau kakak melakukan kegiatan ini, challenge ini dilaksanakan, kemudian mengunggah di SDGs Hub, tadi tambah jam bakti pasti. Kemudian ada keuntungan-keuntungan lain yang nanti di bagian akhir juga bisa saya sampaikan lagi ke kakak, saya ingatkan lagi. Nah, Impact Innovator Challenge ini kakak-kakak Indonesia salah satu yang dipercaya mengaplikasikan dan kita juga mendapatkan hibah sebesar 20.000 US dollar. Dan kegiatan ini bermitra dengan Accenture namanya kakak-kakak. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang kalau kakak-kakak perhatikan Jota Joti, kemarin ada yang ikut Jota Joti kak, saya ingin lihat responnya coba. Silakan boleh tunjuk tangan. Oke, Kak Asril, raise hand. Ini bertanya atau karena sudah ikut ya? Nah, kalau kakak lihat di Jota Joti, tampilan digitalnya itu bekerja sama dengan Accenture. Jadi memang Accenture ini sudah sudah apa ya, sudah lama bekerja sama dengan PBB, banyak organisasi-organisasi dunia untuk mendigitalisasikan sistem pembelajaran. Begitu, Kak. Di Indonesia juga ada Accenture Indonesia. Kakak nanti bisa googling, bisa juga bekerja sama dengan mereka untuk ini memberikan bekal kepada generasi muda agar lebih apa ya, lebih terarah gitu. Kalau kalau kita bicara digital native, mereka pasti sudah jago. Tapi bagaimana untuk bisa mengarahkan agar lebih lebih bermanfaat untuk dirinya dan di lingkungannya. Nah, itu kakak-kakak bisa kontak Accenture untuk juga bekerja sama melakukan banyak kegiatan. Nah,
Accenture ini dengan Wasm kemudian mengkreasikan yang namanya Impact Innovator Challenge, ya kan? Pasti kemudian pertanyaannya, nah apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Kalau lihat di gambar ini, menurut kakak mana yang inovasi, kak? Kan Impact Innovator Challenge, ada kata inovasi di sana. Menurut kakak yang inovasi yang mana ya? Boleh ada yang open mic kalau mau. Salah satu atau salah dua, silakan. Memperkenalkan perangkat-perangkat elektronik kakak. Oke, terima kasih Kak Madahar. Boleh, ada lagi yang lain dari gambar-gambar ini? Hmm, Memperkenalkan rumah apa namanya listrik tanpa yang apa namanya listrik yang di atas kak. panel surya ya Kak? Panel surya ya kak, betul kak. Terima kasih Kak Madahar. Baik, terima kasih Kakak. Jadi Kakak, sebenarnya dari yang ada di gambar ini, semua bisa disebut dengan inovasi. Dalam hal ini ya, Kak, kita sedang membahas Accenture dan Wasm yang bekerja sama membuat inisiatif yang namanya Life Leaders dan di dalamnya ada tantangan Impact Innovator Challenge. Mengapa disebut semua inovatif? Karena di konsep Life Leaders yang namanya inovatif itu tidak semata-mata yang berbau digital, harus hebat, keren gitu, tidak. Tapi semuanya mengapa bisa? Karena yang disebut inovasi kepemimpinan yang inovatif adalah termasuk ini misalnya gambar di sini. Kita bisa memberdayakan masyarakat. Kita bisa menggunakan ide kita untuk melakukan sesuatu di masyarakat. Itu yang dimaksud dengan inovatif di dalam gerakan pramuka dalam hal ini adalah Scout for Education. Nah, kita selama ini tentu sudah punya ide-ide serupa yang dipandang inovatif menyelesaikan masalah lingkungan. Tapi ternyata atau masalah-masalah di masyarakat, tapi ternyata ada yang berupa bad innovation, tapi ada juga yang impactful innovation. Nah, kita ingin mengajak adik-adik ini untuk mengkreasi yang impactful innovation. Yang disebut bad innovation itu adalah ini yang di sebelah kiri. Short term, savior solution, ya, backfire. Maafkan ini belum sempat saya terjemahkan, tapi prinsipnya adalah saya bisa memberikan gambaran ke kakak-kakak gini. Kan ada biasanya misalnya ada satu organisasi atau pemerintah deh katakanlah. Pernah itu Kak di tempat saya tinggal di Jawa Tengah itu dulu pernah di sepanjang sungai di Demak itu orang-orang itu melakukan aktivitas MCK itu di sungai, di pinggir jalan itu Kak. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Terus akhirnya ada program pemerintah, kalau nggak salah zaman Pak Harto dulu, dibangunkan MCK di sana. Itu kan menyelesaikan masalah lingkungan yang ada di situ, Kak. Tapi apa yang terjadi? Project toiletnya ada, tapi masyarakat masih menggunakan sungai sebagai toilet MCK. Mengapa? Karena inilah yang disebut tidak berkelanjutan karena ide itu bukan datang dari masyarakat sendiri. Gitu maksudnya. Yang disebut dengan impactful inovatif adalah pada saat kita bisa memotret sebenarnya masalah ini apa sih, kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyadari masalah masalah yang ada di lingkungan, nggak harus yang masalah berbau apa masalah yang berbau lingkungan nggak harus seperti itu ya, bisa masalah-masalah lain, misalnya pernikahan dini bisa, pokoknya masalah apapun yang dipandang oleh adik-adik kita ini, anak-anak kita ini masalah, itu kemudian dimunculkan, didiskusikan bersama masyarakat, mereka memunculkan ide, itu yang disebut dengan impactful innovation. Jadi inovasi yang berdampak. Jadi sifatnya inklusif. Inklusif itu mengajak masyarakat juga untuk ikut terlibat, mendiskusikan, sistemik, kemudian tentu inovatif. Inovatif itu tidak harus yang teknologi tadi yang saya sebutkan, tetapi lebih ke idenya baru, kreatif, kemudian
bisa ide gila bahkan yang kita selama ini nggak pikirkan itu bisa saja terjadi. Kemudian bersifat passionate atau apa ya lebih ke oh ya semua orang bersemangat untuk bisa menjalankan proyek itu ke atau bakti itu dan tentu saja sifatnya akan lebih berkelanjutan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dicatat oleh WOSM, Kak. Perubahan besar yang ada di komunitas yang berangkat dari ide bersama. Jadi bukan hanya ide dari satu pihak. Bersama itu artinya dari kita, pramuka, juga dengan masyarakat. Dulu waktu saya DKD itu, saya dulu DKD Jawa Tengah, sama Kak. Jadi kami sebelum PW itu datang ke masyarakat, diskusi, kemudian di masyarakat nanti akan timbul apa sih sebenarnya hal-hal yang mereka butuhkan dan tidak harus berbau fisik. Maka kemudian kegiatan itu bisa berkelanjutan. Artinya masyarakat tanpa diminta mereka juga dengan senang hati ikut dengan kita pramuka. Misalnya ikut membersihkan selokan karena selama ini mereka nggak sadar oh ya selokan itu ternyata mampet dan penyebabnya ada banyak hal gitu. Atau masyarakat sadar oh ya selama ini ibu-ibu tuh ternyata setelah pagi anak-anak selesai masak selesai nggak ada kegiatan kita bisa melakukan sesuatu yang lain. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian yang kita sebut tadi kita memberdayakan masyarakat. Sebagai seorang pramuka kita sudah berdaya baru kemudian kita mengajak masyarakat untuk berdaya. Nah, kembali ke Impact Innovator Challenge, eh, tantangan Impact Innovator ini kemudian menerapkan yang namanya design thinking. Design thinking ini adalah proses untuk inovasi yang berdampak. Kalau kakak-kakak sering lihat beberapa organisasi besar, bahkan di dunia politik, di dunia bisnis, design thinking ini sudah sering diterapkan. Jadi kuncinya ke empati, berempati, mendefinisikan ada ide, kemudian ada prototipe, dicobakan dulu, diujikan dulu, baru kemudian diaplikasikan. Ini yang secara umum ya, Kak. Nah, di kita, di WOSM, di Pramuka, Design Thinking Life Leaders ini tantangannya terdiri atas 6 tahapan. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Kak Hani, insya Allah. Jadi tahapan ini adalah mulai dari tahap problem, ideas, kemudian solution, plan, action, dan reflection. Jadi ada 6 tahapan ini yang kemudian menjadi tantangan bagi pramuka dan pembinanya untuk bisa disebut dengan impact innovators, ya, pemimpin yang bisa memberikan dampak berkelanjutan. Nah, ini penjelasan detailnya, Kakak. Jadi yang disebut 6 tahapan tadi yang saya sampaikan ini kalau yang pertama adalah problem itu maksudnya adalah kemampuan kita mengajak peserta didik untuk mengenali isu atau masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap mengidentifikasi sebanyak mungkin gagasan. Kemudian tahap berikutnya adalah mencari solusi, jadi mengerucutkan ide menjadi sebuah solusi. Kemudian plan, membuat perencanaan. Nah, di sini termasuk misalnya ada ahli yang dibutuhkan, itu akan ada di sini. Dan kemudian, sorry, kemudian action. Action adalah mengaplikasikan rencana menjadi aksi di masyarakat. Dan yang juga penting adalah yang keenam ini adalah merefleksikan semua proses. Nah, kakak kalau lihat ini sebenarnya sudah bisa membayangkan, oh ini kan sudah seperti yang saya lakukan biasanya, betul sekali Kak. Maka sebenarnya apa yang sudah kita lakukan sehari-hari ini sudah sesuai dengan design thinking, tinggal kita elaborasikan dan utamanya ditambah bagian refleksi ini sehingga adik-adik merasa termotivasi untuk bisa mengadakan kegiatan yang lebih baik di masa berikutnya. Kemudian kakak-kakak, sebentar, ini ada yang mencoret-coret. Oke.
Masih bisa terbaca ya, Kak? Baik. Nah, berikutnya sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat badge-nya? Jadi yang jelas, pertama adik-adik mendapat info tentang life leaders, kemudian adik-adik, ya, adik-adik itu bisa usia siaga penggalang penegak pandega ya, Kak. Itu bisa dengan bersama pembina bersepakat menjalankan tahapan design thinking yang 6 tadi yang saya sebutkan, mulai dari problem sampai dengan reflection. Kemudian setelahnya tentu menjalankan semua tahapan design thinking, ya, mulai dari membuat visi, kemudian membekali pengetahuan mereka, memberdayakan orang-orang di sekitar, ahli yang dibutuhkan, kemudian membagikan tindakan tersebut di Scout for SDGs Hub. Ini yang biasanya kita belum lakukan. Jadi Accenture ini begitu bekerja sama dengan WOSM, mereka sempat bilang ke WOSM bahwa kegiatan kepanduan di seluruh dunia ini bagus sekali dan banyak sekali. Tapi kita itu pandai sekali menyembunyikan hal baik dari dunia. Kata mereka seperti itu. Mengapa? Karena kita tidak membagikannya kepada orang lain. Nah, dengan adanya Scout for SDGs Hub ini, Kakak sebenarnya secara nggak langsung kita sedang menebar kebaikan di seluruh dunia. Sehingga media itu nggak hanya penuh dengan hal-hal negatif, ya kan? Biasanya kalau di media itu kan kalau berita buruk itu adalah yang menjual. Nah, semakin banyak berita baik juga yang kita bisa kirim, maka tentu akan menjadi hal yang positif juga untuk warga di dunia ini, gitu ya. Nah, setelahnya jangan lupa tahap terakhir adalah merefleksikan. Dan setelah merefleksikan, jangan lupa yang juga penting adalah sistem pemberian apresiasi dengan adanya seremoni disaksikan teman-temannya atau mungkin orang tuanya. Nah, kemudian berarti resmi sudah bisa mendapatkan badge gitu. Ini tahapannya, Kak. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Kakak, untuk bisa mengimplementasikan life leaders di Indonesia, kita itu mendapatkan target-target yang harus dicapai selama 2025 ini. Mulainya dari bulan Maret waktu itu. Jadi Life Leaders Initiative ini panjang sekali 1 tahun. Jadi yang pertama kita harus mengadakan National TOT. Jadi Training for Trainers itu sudah kita laksanakan di Jakarta. Jadi nanti saya akan gambarkan apa capaiannya, tapi ini target umumnya dulu Kakak. Ini target kita. Kita menyelenggarakan TOT secara nasional. Kita ada publikasi, memilih ambasador, membuat laporan kemajuan. Kemudian kita harus mempunyai 2.000 pramuka yang mendapatkan badge ya. Jadi kita kita tertantang untuk bisa menyalurkan 2.000 badge ini. Kemudian kita harus punya 12.500 pramuka yang sudah mengetahui life leaders. Kemudian ada 6.500 pramuka yang memahami Impact Innovation Challenge. Dalam hal ini memahami design thinking tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga ada 275 community based initiative. Jadi ini adalah kegiatan bakti yang tidak semata-mata bakti, tapi juga yang sudah menerapkan design thinking sesuai dengan inisiatif Life Leaders ini. Kemudian ada lagi target kerjasama, juga laporan serta publikasi. Nah, selama 2025 ini per hari ini saya cek tadi pagi secara nasional kita sudah mengadakan TOT di bulan Mei lalu di Cibubur. Pesertanya 27. Kita sudah berkirim surat ke semua kuartir daerah. Namun yang eh, kemudian mengirimkan peserta baru 13 kuartir daerah dan ada beberapa utusan kuartir nasional, Kak Adi dan Kak Koko Sastongko ini yang juga menjadi peserta. Dan hari ini, kegiatan hari ini, inisiatif beliau berdua sebagai bentuk tindak lanjut. Nah, kemudian target berikutnya yang sudah kita capai adalah terpilihnya ambassador. Jadi kalau kakak-kakak kemarin mengikuti Jota Joti,
Itu ada ambasador kita namanya Restu Nisa yang lebih dikenal dengan Kak Riris. Kakak dari Kalimantan Barat pasti kenal kayaknya karena dari Kalbar. Kak Riris ini DKN. Kemudian kemarin dapat kesempatan untuk menjadi host di acara Jota Joti. Kakak juga masih bisa lihat relaynya di YouTube. Itu secara internasional dipercaya untuk bisa jadi host Jota Joti. Kemudian bahkan diundang menjadi salah satu pembicara dalam Youth dari Impact of Scouting Seminar. Jadi seminar ini di gambar ini kakak-kakak ini Riri sedang memberikan apa namanya presentasinya di depan World Scout Foundation Forum. Jadi World Scout Foundation ini adalah para pramuka di seluruh dunia yang dia menyumbangkan secara materi terutama kepada WOSEM gitu. Jadi misalnya kita dapat hibah seperti ini salah satunya adalah dari dana abadi yang dihimpun oleh para apa ya donatur-donatur ini, ya Kak. Jadi kegiatan ini kemarin baru saja dilaksanakan di Kuala Lumpur eh, dan Riris menjadi salah satu yang menjadi pembicara muda selain ada dua dua pramuka lain dari negara lain yang berbicara di forum ini. Itu Kak. Kemudian berikutnya yang sudah kita capai dari target ini adalah untuk batch itu sebenarnya kalau dilaporkannya sudah lebih dari 2.000. Namun saat kami cek kembali, ternyata eh, mereka belum mengisi poin-poin yang harus ada. Misalnya, untuk bisa dapat badge itu setidaknya mereka mengisi survei sebelum melakukan tantangan dan setelah melakukan tantangan itu belum ada buktinya misalnya. Jadi masih harus diverifikasi. Kemudian target mengetahui live leaders. Ini kita masih punya PR sebanyak 5.000 scouts lagi yang untuk yang mengetahui. Kemudian yang memahami masih ada PR sekitar 4.000 lagi. Bisa jadi ini sudah lebih ya kakak-kakak, tapi report yang masuk ke saya bentuknya masih seperti ini. Jadi nanti perlu diupdate kembali. Bisa jadi ada yang belum laporan seperti itu. Kemudian untuk kegiatan bakti yang tercatat PR kita masih ada sekitar 89 lagi yang masih harus dijalankan sampai dengan pertengahan Desember ini. Dan untuk target kerjasama organisasi kita sedang melakukan inisiasi termasuk dengan Accenture Indonesia. Nah, kemudian kalau tadi sempat ada ini, saya singgung sedikit sebenarnya benefitsnya apa. Kakak-kakak tentu lebih tahu dari apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian tadi Kak Adi juga menyampaikan. Tentu ini menjadi kesempatan bagi kita semua anggota Gerakan Pramuka untuk mengembangkan kapasitas personal. Sekaligus kita juga bisa terlibat dalam pencapaian SDGs. Kita menjadi warga dunia beneran. Kalau Baden Powell bilang kita harus meninggalkan dunia dalam kondisi lebih baik. Setidaknya kita sudah melakukannya, setidaknya dengan melakukan ini ya kakak. Jadi nggak usah yang tujuan global itu yang kegiatannya besar sekali, tapi bukan seperti itu. Tapi kita bisa think global, act local, kalau orang Jawa bilang ya. Jadi kita berpikirnya tetap global seluruh dunia, tetapi aksinya tetap dari hal-hal yang paling kecil gitu. Kemudian tentu ini menjadi kesempatan baik untuk kita belajar berpartisipasi di sebuah kegiatan internasional gitu. Nah, benefits untuk kuartir tentu saja ini kita bisa bersinergi dengan kegiatan yang ada di pemerintah daerah, kita bisa berkontribusi nyata gitu kan. Kemudian kegiatan juga terrekognisi secara internasional. Kalau diunggah di hub, kegiatan kakak bisa jadi kuartirnya bisa dikenal di seluruh dunia, seperti itu kan. Dan untuk pramukanya sendiri ini tentu menjadi ruang yang lebih beragam lagi bagi kita menyelenggarakan kegiatan dan lain sebagainya. Benefitnya menurut saya masih masih bisa berlanjut, maka saya isi titik-titik di sana. Nah, apa yang perlu dilakukan berikutnya? Nah, sekarang kakak-kakak, mari kita merefleksi diri kita masing-masing itu
punya peran di gerakan pramuka sebagai apa. Ya kan, kalau saya sedang menjadi pembina, apa yang akan saya lakukan bersama adik-adik peserta didik? Kalau saya sedang jadi andalan, saya harus melakukan apa? Kalau saya pelatih, saya sebagai apa? Kalau saya andalan yang humas, saya harus melakukan apa? Kalau kakak sudah mengenali diri, ini proses ini tadi ya, memberdayakan diri sendiri, menguatkan diri sendiri. Baru setelah itu kita bisa melakukan aksi berikutnya. Misalnya nih, kalau misalnya kakak menjadi andalan di kuartir, mungkin berpikir kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk bisa menambah jam bakti misalnya, ya kan? Atau melakukan sosialisasi, semua inisiasi kepanduan dunia. Jadi jangan sampai kakak nggak paham. Maksudnya gini, mungkin kita sudah sangat spesial di bidang kita gitu, tapi kadang-kadang kita masih lupa bahwa ada WOSM, program-program WOSM yang masih harus kita turunkan dan diseminasikan di lingkungan di sekitar kita. Dalam hal ini organisasi kepramukaan yang ada di sekitar kita. Kemudian kakak-kakak juga tentu bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, yaitu tadi ada program pemerintah apa yang bisa disinergikan, kemudian ada ahli-ahli apa yang bisa dikerjasamakan, kemudian bahkan di WOSM sendiri di websitenya itu ada sumber-sumber belajar Kak yang bisa kita gunakan bagaimana membina yang baik, melatih yang baik. Pokoknya banyak sekali sumber belajar dan jangan takut itu sudah ada versi bahasa Indonesianya. Kakak tinggal pilih di websitenya untuk cek ganti bahasa Indonesia gitu jika berkenan. Kemudian kalau kakak sebagai pembina misalnya, tentu mulai mengajak peserta didik untuk mengenali lingkungan sekitarnya dan mengajak berpikir apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pramuka. Pramuka yang agen perubahan. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa cek tantangan di SDGs Hub. Kemudian tambah juga service hour yang ada di Indonesia. Jangan sampai kalah dengan Butan. Butan itu penduduknya nggak ada 1 juta kalau nggak salah. Tapi service hour-nya tercatat di WOSM lebih tinggi dari Indonesia. Karena kita punya proyek banyak tapi tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat. Ini yang tadi saya cerita. Oh, Accenture pernah bilang ke WOSM ke kita, oh WOSM itu pandai sekali menyembunyikan kisah baik, cerita baik tentang kegiatan baktinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian oh ya yang yang tantangan badge ini di Indonesia kita sekarang ini siapkan 2.000 batch. Jadi kalau kakak termasuk 2.000 yang beruntung kakak atau peserta didiknya nanti bisa mendapatkan badge ini. Bagaimana kalau melampaui? Nanti kita akan eh, diskusikan mekanismenya dengan BOSEM tentu saja untuk bisa melakukan ini agar lebih berkelanjutan. Kemudian kakak jangan lupa tetap update sosial media Kuartir Nasional, WOSEM maupun APR. Saya kira ini slide terakhir, Kakak. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Senang sekali untuk bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke Mas Koko. Silakan, Mas Koko. Ya, kita beri aplaus pada Kak Jessica yang ria. Terima kasih. Kita beri motion. Ayo kita berikan bunga. Tadi yang mau memberikan bunga Kak Jessica siapa coba dari Eh, Saya Kak beli Jessica terima balon kasih aja. banyak bahwa tentunya bukan saya sendiri yang bingung gitu. Tapi kakak semua ini karena ini hal yang baru. Sebenarnya bukan baru, hanya metodenya saja gitu ya. Betul. Betul. Eh, Bagaimana pendekatannya dan kemudian seperti apa yang harus kita lakukan. Ya itu tadi, karena kita tidak terbiasa melaporkan apa kegiatan yang sudah kita lakukan pada baik itu dengan Gus Depan, dengan Satuan Karya atau dengan kuartir sendiri gitu sebagai kita Ya. sebagai perwakilan di sana. Maka ini akan lebih memperkuat, lebih memperluas sebuah pemahaman bagi kita semuanya Kak sekalian. Nah, tadi sampaikan oleh Kak Jessica bahwa dan juga Kak Adi, kegiatan-kegiatan harian kita pun gitu ya, ketika ini kita ada katanya pelayanan pada masyarakat, misalnya bertandang di kebun atau di lahan persawahan
bahwa apa saudara kita lalu ada dialog dan kemudian ada yang baik kemudian menjadi sesuatu yang ini membantu mereka ini sudah bisa dikemas menjadi laporan. Nah, Ya, hanya kemudian ini tidak terbiasa. Barangkali perlu koreksi juga bagi kuartir untuk giat melakukan itu. Khususnya kuartir nasional ya. Kuartir nasional mestinya lebih memberikan sebuah media-media pembelajaran agar ada pendampingan eh, untuk kemudian anggota pramuka ini paham betul, fasih betul untuk melakukan ini. Kak sekalian tentunya akan bertanya pada Kak Yasika. Kita manfaatkan ada waktu 10 menit. Karena tadi mundur Kak Yasika ya. Kak Yasika ya. mundur kepotong 10 menit, ini saya ganti 10 menit juga untuk kakak sekalian. Silakan untuk menanyakan tiga, kalau tadi dua, sekarang tiga. Silakan kakak yang akan menanyakan mengenai konsepsi dan eh, bagaimana mengimplementasikan live reader ini. Silakan kakak raise hand. Terima kasih Kak Koko. Apa kabar Kak Koko? Ya, Alhamdulillah baik Kak Idam. Kak Selamu. Jessica yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Najwa dari Kotir daerah Kalbar ingin meminta perjelas masalah konsepsi, masalah untuk apa namanya yang live to leaders yang Kak Yesi sampaikan tadi bentuk formatnya sehingga dalam konteks ini kan kalau kita mau secara berkelanjutan tuh agak agak sulit Kak karena memang eh, ya masyarakat Indonesia itu kan terutama kegiatan pramuka itu kan ada momen tertentu untuk mendapatkannya. Nah, sekarang bagaimana dengan miniatur yang kecil kegiatan itu bisa terlaksanakan dan memang untuk menambah service hour kita. Terima kasih. Langsung Baik, Kak Jessica. terima kasih. Langsung atau mau ditampung Langsung. dulu? Eh, Langsung. ada nggak satu lagi nggak nih? Langsung Izin aja Kak, Kak yang. Ya izin Kak. silakan. Kak siapa Kak? Kak Dudung, Kak Dudung dari Kak Depok. Dudung. Jangan bawa alat ini ya penjinak granat lagi Pak. Kak. Ya, Kak Dudung dari Silakan Kak. DKI. Saya ingin sedikit ke Kak Yesika itu. Kalau Silakan. kegiatan kan rata-rata kita sudah melakukan Betul. kegiatan yang tahapan-tahapan tadi, yang 6 tahapan itu sebenarnya sudah sering dilakukan. Cuma Ya, infonya untuk mencapai ke akhir dipublikasikan dengan apa namanya kegiatan ini sampai ke WOSM itu memang alurnya kami itu ya, kegiatan mah udah banyak banget gitu tapi ini memang harus ada panduan yang sederhana tapi apa yang disampaikan kami itu sampai gitu tidak terlalu sulit ya, karena kegiatan mah banyak udah dari kemarin-kemarin melakukan hal-hal seperti itu baik yang sifatnya pribadi atau yang di kuartir gitu. Cuma memang pernah disampaikan juga kami dapat dari kuartir nasional pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman menyampaikan hal yang seperti ini gitu. Udah pernah dengar, ya. cuma ya belum juga kita membuat lebih masif gitu yang disampaikan pemateri di awal tadi. Harusnya kita udah lebih masif karena kegiatannya banyak banget. 3 bulan yang kemarin ke belakang aja kita sudah luar biasa kegiatannya padat merayap itu. Justus Tapi ya, Kak. iya, tapi kan nggak sampai-sampai. Ya. Mungkin yang diuploadnya cuma segelintir orang. Terima kasih Kak ya sih Kak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebentar. Tadi Kak yang pertama Kak Idam, bagaimana proyeknya bisa berkelanjutan, terus eh, apakah harus kegiatannya besar gitu ya kayaknya. Kalau yang saya tangkap nanti dikoreksi ya Kak kalau kurang tepat. Saya menangkap. Jadi sebenarnya kakak-kakak di Life Leaders dengan tantangan Impact Innovator Challenge ini sebuah sebuah eh, seorang peserta didik yang dia disebut Impact Innovators itu sebenarnya tidak harus melalui kegiatan yang besar, Kak Idam.
Makanya ini bisa juga untuk siaga. Misalnya adik siaga ini kita ajak diskusi untuk melihat lingkungan di sekitar gugus depan. Kemudian dia muncul dengan ide-ide banyak sekali. Kemudian di pertemuan berikutnya kita ajak untuk mengerucutkan ide misalnya apa ya yang mungkin dilakukan. Kalau kita mau melakukan ini, kira-kira kita perlu apa ya? Jadi kita lagi-lagi sebagai fasilitator yang memberikan peran sesuai dengan fungsi kita. Misalnya kalau siaga tentu kan kita lebih dominan gitu ya Kak. Maksudnya mengarahkannya. Kalau penegak pandega ya kita lebih banyak memfasilitasi mereka yang memutuskan. Nah, itu silakan disesuaikan. Nah, dengan mereka melaksanakan satu kegiatan kecil saja di lingkungan sekolah misalnya, itu sudah menjadi impact innovator. Disebut seorang inovator yang berdampak menurut WOSM di project ini. Jadi, yang biasanya kita apa ya terlewat itu mungkin bagian memberikan apresiasinya. Di Impact Innovator Challenge ini kita memberikan apresiasi itu dengan pertama membuat semacam refleksi. Jadi disempatkan itu memang harus ada tahap penting yang kita lakukan, merefleksikan di satu pertemuan apa yang sudah kamu laksanakan. Wah, kamu hebat kalau kamu di Itu makanan Indonesia. ini tuh siapa ya? Ternyata apa masalahnya, Tuh gitu makan kan? alah Dan di dua seterusnya. bulan sih. Nah, setelah refleksi itu selesai, baru ada seremonial disematkan. Hebat, kamu sudah menjadi Impact Innovators. Jadi kamu adalah seorang inovator yang berdampak pada masyarakat. Mereka pasti kan bangga memakainya, kemudian menceritakan ke lingkungan sekitarnya. Kemudian mereka juga merasa apa penting, dihargai, dan seterusnya. Seperti itu, Kak. Jadi proyeknya tidak harus yang Ya, besar. Kak. Kak, Walaupun kemudian proyeknya bisa besar juga nggak ya. apa-apa juga. Misalnya melalui kakak-kakak mengadakan PW di kuartir daerah. Itu berarti proyeknya bisa lebih besar sekali gitu. Oke, baik Kak. Sedikit Kak, pertama ingin menyambung dari pernyataan Kakak. Pertama ingin saya sampaikan, bagaimana kita membuat pelaporannya untuk diupload di SGD Hub. Kemudian macam-macam kita ini kan sebagai pelatih, apakah kita mengisi kursus untuk kegiatan-kegiatan khusus misalnya TOT atau KMD atau apakah bisa dijadikan eh, tambahan jam service hour? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang disebut dengan service hour kan tentunya kita melakukan kegiatan bakti kepada masyarakat. Ya. Jadi bukan menurut saya itu bukan kegiatan internal gerakan pramuka sendiri gitu Kak. Itu poinnya karena saat kita service hours itu kita mengabdi dalam artian kita bersama dengan masyarakat melakukan sesuatu. Itu yang dimaksud Kak. Kemudian ini nyambung dengan yang disampaikan Kak Dudung tadi. Kita sebenarnya kegiatannya banyak, tapi kok belum ada panduannya. Saya setuju sekali Kak. Mungkin panduannya masih masih perlu kita elaborasi. Kami itu jadi PR kami di Kuartir Nasional mungkin karena belum banyak sekali inisiatif Kuartir Nasional yang apa ya kemudian benar-benar didiseminasikan sampai dengan tingkat bawah. Saya setuju dengan Kak Dudung. Bahkan saya juga menyampaikan eh, di forum Rakernas gitu, seringkali kan forumnya masih sifatnya top down, jadi ada informasi dari Kuarnas ke Kuartir daerah. Tapi kita belum membahas lebih detail untuk bisa mencapai ini tuh bagaimana gitu kan. Karena kami sendiri di Komisi Luar Negeri waktu itu wakak kami sudah menyampaikan paparannya. Tetapi itu tidak kemudian didiskusikan lebih lanjut. Nah, terus bagaimana berikutnya, ya kan? Waktu WOSEM datang ke Kuartir Nasional dan apa ini ada service hour yang perlu ditingkatkan lagi nih gitu kan karena pramuka Indonesia kan banyak itu sebenarnya kita sudah melakukan hanya karena tidak adanya pelaporan itu tadi makanya kemudian tidak tercatat. Nah, kita perlu mendiskusikan sebenarnya di forum-forum Kuartir Nasional seperti rapat kerja bagaimana untuk bisa meningkatkan ya kan jam bakti ini agar bisa terrekognisi secara internasional kan harusnya seperti itu ya. Jadi nanti Kak Dudung kalau ikut berangkat ke Raker jangan lupa itu disuarakan kakak-kakak yang lain juga ikut membantu menyuarakan sehingga kita punya strategi gitu ya bagaimana bisa mencapainya. Ya, Kemudian siap. tadi kalau Kak
ya balik lagi ke Kak Idam, kalau bagaimana cara pelaporannya. Nah, itu tadi lewat SDGs Hub, Kak. Kalau tadi yang saya sebutkan target-target itu, sebenarnya masing-masing target itu ada apa ya, ada hal yang harus dilakukan sebagai bentuk verifikasi. Misalnya untuk batch, tadi kan saya ceritakan tahapannya. Nah, untuk bisa melihat tahapan itu sudah terlampaui, kakak-kakak diminta untuk mengisi kode QR. Itu sebenarnya survei, Kak. Survei peserta didik mengisi sebelum mereka paham soal impact innovator. Mereka ngisi. Kemudian di akhir setelah mereka melakukan 6 tahapan itu, mereka akan mengisi lagi. Nah, QR code ini kodenya yang memiliki akses adalah WOSM langsung. Jadi misalnya saya mengklaim kepada WOSM, oh kita sudah dapat 2000 bed, tapi ternyata yang mengisi QR code hanya 500. Nah itu berarti kita tidak dapat dipercaya kan gitu Kak. Jadi contoh tahapannya seperti itu. Nanti di sesi berikut akan ada 6 tahapan itu, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi yang dimaksudkan dengan tahapan design thinking itu apa. Gitu ya Kak Idam dan Kak Dudung. Terima kasih ini inputnya bagus sekali saya pikir. Begitu Kak Koko. Ya, baik, Kak Yesika. Saya coba panggil lagi yang putih ya. Eh, Kak Ritawati dari Lampung masih adakah? Masih menyimak sebenarnya materi-materi yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Kuartir Nasional. Sebenarnya tadi saya sempat apa namanya eh, pertanyaan dari Kak Idham tadi sempat apa ya? Saya sempat terpikir bahwa sebenarnya hal ini bisa kita capai bersama-sama ketika Kuartir Nasional mungkin bisa membuat kebijakan-kebijakan ini sampai ke titik-titik terbawah. Itu gunanya mungkin hari ini perwakilan kita dari kuarti daerah ini kan ada Binawasa ya Kak ya. Ada Binawasa, ada Bina Muda, dan ada Abdi Masgana. Mungkin diharapkan bahwa dari masing-masing yang kami wakili ini, semua ranah yang disampaikan kakak-kakak itu menyentuh gitu. Tetapi kembali lagi bahwa hal ini akan akan bukan sulit ya, agak sulit mencapai tujuan dengan cepat kalau tidak seperti kata Kak Yesi tadi nggak dielaborasi melalui bidang-bidang tadi. Misalkan di Minawasa, dalam kegiatan-kegiatan Minawasa diturunkan dulu di kuartir daerah, kemudian hal-hal apa yang bisa kita masukkan ke dalam program-program itu sehingga percepatan dari program ini bisa sampai ke tujuannya. Begitu pula dengan Bina Muda. Namun kalau kita hanya lebih lebih ke target seperti yang tadi sempat saya baca ya Kak ya, lebih ke target bed yang 2000 dan sebagainya, mungkin saja bisa tercapai ya Kak Yesi, mungkin bisa tercapai karena sebenarnya kegiatan-kegiatan adik-adik kita di lapangan khususnya pembina yang ada di gugus depan itu sudah semua sebenarnya ada semua di dalam program-program tersebut, tapi mungkin karena ini belum kita masukkan ke dalam ranah masing-masing bidang sehingga bisa lebih terlihat bahwa kita semua mendukung bahkan mungkin melakukan hal-hal yang diprogramkan oleh SDGs. Mungkin seperti itu. Kalau untuk ranah kesetaraan gender, saya pikir di kuartir di Pramuka sendiri kesetaraan gender sudah sangat-sangat mewakili ya Kak, dengan terbuktinya ada Kak Yesika di sini memberikan materinya dengan sangat baik, dan kita di sini ada putri-putrinya eh, gerakan pramuka yang hadir ini pastinya sudah kesetaraan gender. Kalau menurut saya itu sudah tidak perlu lagi kita perdebatkan bahwa kesetaraan gender di gerakan pramuka itu sudah luar biasa. Dengan banyaknya juga wanita-wanita yang ada di dalam jajaran Kuartir Nasional tuh sudah keren banget. Hanya mungkin tadi memang perlu percepatan bagaimana program-program SDGs ini bisa dimasukkan ke dalam diturunkan ke kuartir daerah kemudian dimasukkan ke dalam bidang-bidang secara nyata dan mungkin SOP-nya jelas sehingga bisa kita dukung sama-sama dengan cepat. Mungkin seperti itu, Kak. Oke. Baik, wah, luar biasa nih. Tepuk tangan untuk Kak Ritawati. Nah itulah Kak, bahwa kalau memang betul stand gender itu sudah kita persiapkan sejak dini adanya satuan terpisah ya Kak. Pengurusan dan segala macam. Bu Pramuka Kak kakak dari Ritawati, Bu terima Pramuka. kasih atas, eh ya, ya Kak. Siapa tadi Teguh akan Pramuka. menyampaikan? Oh ya, Pramuka. Mhm. Iya, Pramuka sudah sejak awal tuh gendernya itu sudah terpenuhi. Kak Aryawati banyak sekali yang kakak sampaikan. Nah, perlu ada tanggapan khusus nih tadi karena
ada kelambatan eh, apa diseminasi, lalu ada kendala-kendala bagaimana ini kemudian diintegrasikan di Rensa baik di kuartir daerah maupun kuartir cabang, lalu bagaimana strategi dalam pencapaian atau penerapan implementasi di lapangan. Silakan Kak Yesia. Bentar, bentar. Ini saya barusan eh, dapat kabar, jadi ada yang bikin terdistraksi sedikit. Sorry kak, bisa diulang sedikit lagi. Ya, perlu tanggapi dari apa yang sampaikan Kak Ritawati Oh bahwa ya, tanggapan ya. Oke, program oke. banyak, tetapi ada kelambatan dalam diseminasi, ya, mendorong Ya, betul, kebijakan, betul. kemudian bahwa kemudian di trensanya kuartir daerah kuartir cabang itu muncul, sehingga ini bisa menjadi acuan bagi bidang-bidang yang terkait untuk kemudian mendaratkan eh, Ya. program-program WOSM termasuk Life Leader ini. Silakan Kak. Baik, sebenarnya itu hampir mirip. Tadi lebih ke bukan pertanyaan sih, saya melihatnya lebih ke diskusi ya Kak Ritawati ya. Jadi itu hampir sama yang disampaikan Kak Dudung tadi. Kita perlu perlu strategi untuk bisa apa ya mensosialisasikan ini sih. Dan menurut saya hari ini kita sudah menginisiasi itu. Mungkin kita nanti bisa membawanya di forum nasional seperti yang tadi saya sampaikan ke kakak-kakak sebelumnya. Jadi Rakernas itu kan sebenarnya forum baik untuk kita semua berdiskusi karena biasanya kalau misalnya kayak saya, sekedar saya nih, koordinator, Hmm. saya mengirimkan nota kepada pimpinan untuk bisa apa membuat apa strategi untuk melakukan sesuatu. Misalnya tadi yang disampaikan Kak Adi, kita sudah menginisiasi apa sih semacam membuat semacam SKU lah ya untuk bisa digunakan, bukan SKU sih namanya, syarat kecakapan yang itu sudah mencakup inisiatif kepramukaan dunia dan itu bisa dilakukan oleh adik-adik sebagai salah satu syarat Pramuka Garuda. Itu SK-nya sudah ada, Kak, tapi prosesnya akan sangat lama sekali. Artinya ada proses birokrasi yang memang secara apa ya, itu di luar kontrol kami lah ibaratnya. Dan nggak bisa serta-merta langsung jadi gitu. Maka saya mengundang kakak-kakak lagi-lagi nanti di forum seperti rapat kerja, yuk kita dorong lagi agar bisa semakin masif sosialisasinya ke level yang paling rendah. Makanya sebenarnya yang kita lakukan hari ini harapannya dari kakak-kakak ini juga menjadi kayak agent berikutnya untuk bisa menyampaikan ini untuk yang binawasa yang menyampaikan ke pelatih-pelatihnya sehingga selama kursus nanti disampaikan inisiasi kepramukaan dunia itu apa dan bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif itu mengisi hubnya karena saya yakin proyek kita banyak sekali ya kan bisa menyangkut 4 pilar Scott for SDGs itu tetapi yaitu tadi tidak terlaporkan, tidak tercatat. Sehingga ya kita ya anggapannya ya udah tahu aja tetapi kita tidak ada aksi nyata secara digital untuk bisa mengabarkan ini kepada semakin banyak orang. Jadi menurut saya gitu sih Kak Koko. Jadi kita dalam hal ini Kuartir Nasional memang punya PR. Hanya saja nggak mungkin ini dilaksanakan sendiri karena berdasarkan pengalaman saya setiap kali kita menginisiasi sesuatu karena lintas bidang, terus kemudian ada program-program lain yang juga harus diselesaikan. Kita kadang-kadang ya wes ngalah dulu, ngalah dulu gitu loh Kak. Itu yang Hmm. terjadi dan itu di luar kontrol kita. Tapi kalau kita bisa jalankan paralel, maksudnya eh, saya sebagai koordinator khususnya ya di bidang ini, kami mendorong diadakan untuk bisa lebih masif lagi sosialisasinya. Kemudian ada juga dari kakak-kakak memberikan masukan di forum bersama, itu akan insya Allah akan dampaknya akan lebih luas lagi. Kemudian selain itu kami juga ada target-target kan setelah TOT itu semua peserta juga mereka eh, sekarang ini sedang bergerak juga untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada semua pihak. Misalnya tadi kan saya sebutkan ada 13 keluarga yang sudah ikut itu menjadi eh, national team, tim nasional Life Leaders. Kalau misalnya kakak-kakak kuartir daerahnya belum mengikuti TOT saat itu, bisa juga mengundang dari kuartir daerah terdekat gitu yang
bisa memberikan sosialisasi semacam ini. Atau setelah ini kakak misalnya mau mengadakan forum yang sejenis, kemudian mengundang saya misalnya, atau Kak Koko, Kak Adi, boleh juga dilakukan seperti itu, Kak. Gitu. Silakan Kak Jessica untuk memberikan closing statement sebelum eh, mengakhiri semuanya. Kak Jessica dipersilakan untuk closing statementnya. Baik, terima kasih Kak Koko. Jadi kakak sekalian, yang ingin saya sampaikan hanyalah hanyalah bahwa kita kan tadi sudah berkomitmen sebagai seorang pramuka dan kita perlu menyebarkan apa ya hal baik yang kita lakukan. Sekarang ini kayaknya tidak cukup hanya kita saja yang melakukan, tapi mari kita lebih aktif lagi untuk bisa menyebarkan hal baik sehingga dunia ini tidak hanya dipenuhi oleh orang-orang yang tidak baik dalam tanda kutip, kita jangan mau kalah untuk juga ikut mewarnai menjadi sesuatu yang baik. Dengan pertama kali jangan lupa kita buat akun di SDGs Hub karena dengan kita bercerita sebanyak mungkin hal baik akan semakin banyak cerita baik yang mewarnai dunia ini. Terima kasih.